Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadirin sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabatil tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin muqallidin wal awliya syahadatus shalihin was sufiyatul haqiqin wa muhammadin musyrikin yang satu Abdul Rahman wa Kaifuminal Irfan wa Ibnu Rusadi wa Syaikhim Yadi Rais wa Syafi Hazami wa Risul Akbar Jamiatin Abdul Ulama Kiai Muhammad Hasim Asy'ari wa Risul Akbar Jamiatin Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan wa usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim wa akhir minhum thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa amwati hadil qaryah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah Allah, minggu yang lalu saya sudah bahas bahwa apabila sudah tersibak bagi kita makna tawakal sudah mulai tersibak ya, dan mengetahui keadaan orang yang bertawakal, maka keadaan itu ada tiga kalau kita kaitkan dengan kuat dan lemahnya mengenai keadaan orang yang tawakal. Yang pertama itu sudah dibahas, yaitu adalah seperti orang yang keberadaannya bersama dengan Allah atau terhadap Allah, kepercayaannya bahwa Allah akan menjaminnya, Allah akan menolongnya dan seterusnya, seperti keadaan orang yang menyerahkan satu kasus kepada seorang lawyer atau seorang pengacara, ya kan, itu satu yang sudah dibahas. Namun sebelum saya membahas yang kedua dan ketiga, ada yang ingin saya sampaikan dulu kaitannya dengan masalah nisfu Sa'ban. Karena insya Allah nanti kan malam minggu ya, di sini malam minggu akan nisfu Sa'ban. Perlu saya sampaikan karena sekarang ini sudah mulai yang biasanya ngadain nisfu Sa'ban sekarang mulai ninggalin ya nggak tahu lah alasannya apa, ada yang karena bid'ah dan ada karena memang malas. Nah, karena itu saya perlu sampaikan, jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Berangkat dari Mekah itu hari Senin tanggal 27 Safar. Ya, sampai di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti berapa hari? Ayo itu. Berapa?
itu 15 ya. Senin berangkatnya hari Senin ya, kemudian ketemulah nyampainya Senin tanggal 12, berarti perjalanannya 15 hari. Nah, setibanya di Madinah itu ada empat orang Yahudi, Bani Koinuko, Bani Nadir, Mustolik ya. Nah, artinya itu orang yang beragama Samawi. Nah, mereka ini orang Yahudi itu kalau ibadah menghadapnya ke Baitul Maqdis, Palestina. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin ingin beradaptasi dengan mereka. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, di masa beliau ini ada 5 golongan orang. Satu, penyembah Tuhan, penyembah Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan istrinya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, dan ada yang menyembah berhala. Ada 5 ya. Nah, maka Nabi Ibrahim kumpul dulu dengan orang yang menyembah bintang. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaban. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam sudah gelap, maka nampaklah bintang. Maka Nabi Ibrahim kemudian berkata, Allah hada Rabbi, ini adalah Tuhanku. Awas, yang dimaksud ini oleh Nabi Ibrahim bukan bintang. Ya, bukan bintang ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian falamma afala, kata orang menyembah bintang, Ibrahim sama dengan kita. Itu kan sama-sama menyembah bintang, padahal Nabi Ibrahim menyembah bintang. Kenapa? Waktu hujjatuna ataina Ibrahim ala qaum. Nabi Ibrahim itu seorang diplomat Pak. Jago nggak ada tandingannya kalau orang main bidah ya. Falamma afala qala lahu hibbul afilin. Tapi ketika hilang, maka Nabi Ibrahim berkata, nah yang hilang itu apa? Bintang. Kalau tadi dibalik bintang nggak akan hilang, yaitu Allah ya. Lalu begitu hilang apa katakan la hibbul afilin. Aku nggak suka yang hilang. Kalau memang bintang itu Tuhan, saudara, ya, kita ini punya keperluan setiap saat, pagi, siang, malam, dan seterusnya. Nah, terus kalau kita punya kebutuhan lalu Tuhannya hilang, kemana kita cari Tuhan? Pergilah Nabi Ibrahim, tinggal merenung para penyembah bintang. Benar juga Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tidak ajak mereka ninggalin nyembah bintang, diajak oleh Nabi untuk menggunakan ini Ibrahim. Sebab orang kalau gunakan akal sehatnya pasti dia temukan Tuhan. Itu ya. Faman syaa amana wa man syaa kafar. Siapa yang mau beriman, imanlah kata Allah. Siapa yang mau kufur, kufurlah. Apa Allah mengizinkan kekufuran? Tidak, Pak. Lalu kenapa Allah mengatakan yang mau kufur silahkan kufur? Maksudnya Allah memberi jeda kepada kita untuk berpikir. Kalau orang berpikir, mesti temukan kebenaran. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Besoknya lagi ketika bintang bulan barang nomor kumpul bersama penyembah bulan. Orang hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala ya. Tapi begitu si bulan tenggelam ya. Fa'ilam yahdini rabbil akuna minal khosirin. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka kami akan tergolong orang-orang yang rugi. Dan falamma ra'a syamsa bazighatan, dan ketika besoknya siang harinya keluar matahari ya, qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat, tapi ketika si matahari itu sudah tenggelam lagi ya, maka
Maka beliau, ya itu caranya bagaimana Nabi Ibrahim untuk mengajak mereka mengenal. Nah, Nabi Muhammad di Madinah begitu Pak, bergabung coba dengan orang Yahudi. Ada 3 riwayat, satu riwayat mengatakan Allah yang nyuruh. Kalau Nabi itu sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis. Riwayat yang kedua adalah itu keinginan Nabi Muhammad. Jadi murni ijtihadnya Nabi. Dan ini yang paling banyak. Yang ketiga, Allah memberikan pilihan mau tetap sholatnya kiblatnya ke Ka'bah atau ke Baitul Maqdis. Nabi memilih ke Baitul Maqdis. Ya. Berapa lamanya Nabi Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis itu? 17 bulan 3 hari. Ya, 17 bulan 3 hari. Coba sekarang dihitung. Datang Nabi Muhammad ke Madinah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini tahun pertama Hijriah. Begitu tahun kedua Hijriah tanggal 12 bulan Rabiul Awal, berarti berapa bulan udah? Halo? Hah? 12, setahun kan? Ketemu tanggal 12 lagi kan setahun, 12 bulan. Nah, awas 17 bulan 3 hari itu nyembah menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi Rabiul Awal tahun kedua tanggal 12 itu adalah 12 bulan. Rabiul Akhir 13 bulan. Jumadil Ula 14, Jumadil Akhirah 15, Rajab 16, Syaban 17. Tanggal berapa? 12. Jadi tanggal 12 Syaban ya, bulan Syaban itu tumpas 17 bulan. Lewat 3 hari. 13, 14, 15. Nah, di tanggal 15 ketika Nabi Muhammad sholat zuhur, ya, nah tiba-tiba turunlah malaikat Jibril dapat 2 rakaat waktu itu sholat. Nabi Muhammad mau bangun, kata Nabi Ibrahim, kata malaikat Jibril, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falan waliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma hum bighafilin amma ya'malun. Ya. Walan waliyannaka qiblatan tawakal. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami sering melihat kamu Muhammad ya tengadah ke langit. Ya, tengadah wajhika fis sama. Kenapa Nabi Muhammad begitu? Karena harapan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis ini untuk menarik simpati orang Yahudi, sama-sama beragama seperti kayak Nabi Ibrahim tadi tuh, gitu ya. Ternyata keliru ijtihadnya. Sebagai Nabi, sebagai orang bernama Muhammad bisa jadi salah, Pak. Sebagai Rasul enggak mungkin. Nah, sebagai Rasul itu adalah semua gerakan dari Allah. Ketika mau perang Nabi Muhammad, ya biasa beliau ini mengontrol dulu lapangan. Kalau sudah dimanakan perang, nah, lalu beliau bikin tenda. Ketika beliau membuat tenda atau kemah, sahabat nanya, Rasul, ini perintah Allah bikin tenda di sini atau ini ijtihadku? Kata Nabi Muhammad, oh ini ijtihad saya, bukan dari Allah, ini cuma pendapat saya. Begini Rasulullah, yang namanya dalam perang, ya, yang paling vital itu air. Kita kan butuh tenaga, banyak keluar tenaga di saat itu kehausan.
maka harus air ini mutlak dibutuhkan. Ya, dan di sini tidak ada mata air, yang ada mata air di sana. Maka kita mestinya Rasul bikin tendanya di sana. Kata Rasul, oh benar, makanya pindah. Artinya mungkin salah ijtihad sebagai orang bernama Muhammad, ya. Makanya sahabat tadi nanya, ini perintah Allah. Kalau perintah Allah nggak mungkin salah. Walaupun menurut akal manusia salah, gitu ya. Nah ini juga begitu jemaah Allah. Ternyata keliru. Akhirnya datang malaikat Jibril dan keliru. Kenapa kelirunya? Orang-orang Yahudi, ya, itu berdasarkan pengetahuan dari ulamanya maupun dari kitab sucinya, tidak ada satupun alasan yang cukup untuk mendustakan bahwa Nabi adalah bukan Rasulullah tunggal. Semua ciri-ciri ada semua, semuanya ada. Hanya satu, yaitu apa? Sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Sebab Nabi akhir zaman itu sholatnya menurut mereka orang Yahudi menghadapnya ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Berarti Muhammad bukan Nabi akhir zaman, Nabi yang dinantikan. Senang mereka, Nabi sadar. Nabi tahu, ya, kalau sadar nanti dikira, emang Nabi pernah nggak sadar? Nah, tahu gitu ya. Kalau itu, maka Nabi minta ke malaikat Jibril, tolonglah sampaikan kepada Allah, biar diperintahkan sholatnya menghadap Ka'bah lagi. Kata malaikat Jibril, ya minta aja sendiri. Terus itu yang diminta ke Baitul Maqdis menurut saya. Nah, gitu ya. Lah Jibril juga bisa berjawab. Iya, makanya Nabi Muhammad tuh nungguin gitu turunnya Jibril, turun gitu kan. Keluar lagi, lihat lagi, maka kata Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Aku melihat kau begitu sering melihat ke atas. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardawha. Maka kami akan palingkan kamu Muhammad untuk menghadap ke kiblat yang kamu sukai, yaitu Ka'bah. Wa aizama kuntum fawalluhu syatrah. Kemanapun katanya, dimanapun kalian kamu berada, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Fa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani mereka tahu kalau berpaling sekarang berpindah menghadap ke Baitul Ka'bah itu adalah dari Allah, bukan kemauanmu sendiri. Itu ya teman-teman, dan itu Pak terjadi pada tanggal 15 Syawal. Kenapa Allah memilih tanggal 15? Itu bukan kebetulan Pak, karena memang tanggal 15 Syawal itu adalah malam yang luar biasa. Ya, malam yang luar biasa. Presiden siapa yang selalu angka 9 pokoknya, karena bagi dia angka 9 itu angka keramat Pak. Ini hari luar biasa Pak. Di hari itulah nanti nasib kita, perjalanan hidup kita selama 1 tahun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti di dalam doanya, ya Allah, jika ya di tahun ini ada ketetapanmu, qadhamu yang buruk buat kami, rubahlah qadha itu dengan qadha yang baik. La yaruddul qadha illa du'a. Enggak ada yang bisa menolak qadha kecuali doa. Nah, tinggal sampai mau enggak qadhanya yang kalau mungkin qadha jelek dirubah oleh Allah, berdoa nanti di malam itu bersama-sama, ya. Tidak harus pada maghrib saudara. Yang namanya malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar saudara. Nah, jadi itu malam luar biasa, ya. Selanjutnya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, cucu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini dulu
Beliau ini dulu pernah jadi kodi. Suatu hari mendongeng sedikit ya tentang Syekh Yusuf bin Ismail. Suatu hari beliau ini mau dihadapkan kepada beliau seorang pemuda dengan kasus pembunuhan. Syekh Yusuf itu heran melihat anak muda ini, kelihatannya anak ini soleh, tapi udah membunuh dia biasa-biasa aja, nggak ada rasa takut gitu ya, nggak ada sama sekali, apalagi menyesal, takut aja enggak. Makanya beliau itu bocah kelihatannya soleh tapi kenapa begini gitu, penasaran dia tanya, anak muda, kamu sudah membunuh orang lagi, tapi kayaknya nggak ada penyesalan, nggak ada rasa bersalah, katanya kamu itu kenapa? Betul katanya Tuan Hakim, saya tidak menyesal telah membunuh dia, justru saya bangga karena saya sudah membunuh bajingan itu. Wah, ngomongnya luar biasa Pak, gitu ya. Saya bangga karena gitu karena membunuh dia, walaupun saya tahu resikonya apa, tapi saya tidak tahu. Itu emangnya siapa yang kamu bunuh, apa kesalahannya? Karena dia berani menghina Rasulullah di depan aku. Itu. Jadi orang ini menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Saya sebagai umat tidak terima orang yang saya puja-puja, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Pamaliknya, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, begitu. Ada saya bunuh dia, begitu ya. Dan saya bangga, enggak sedikit pun rasa kaget Syekh Yusuf. Ya, turun dari kursi Syekh Yusuf, Pak. Muter anak muda, tangan mana yang kau gunakan untuk membunuh orang itu? Ini tangannya, dipegang di tangan itu, disalamin oleh Syekh Yusuf, dicium bolak-balik tangan itu dengan penuh cinta oleh Syekh Ismail sambil mengatakan, demi Allah anak muda, tangan inilah yang akan memasukkan kamu ke dalam surga Allah. Dan saksikan para hadirin semua, mulai hari ini saya berhenti jadi hakim karena tidak mungkin saya membunuh orang yang telah membunuh Rasulullah. Membunuh demi membela kehormatan Rasulullah. Ini Yusuf Ismail. Ya, jamaah rahimahullah. Itu beliau ini mengarang kitab namanya Syawahidul Haq. Dulu ada seorang ulama yang dikit-dikit gitu ya, mau itu ya menyerang beliau dah. Padahal beliau sendiri pernah ketemu Rasulullah, orangnya soleh, cuma kasih jalan dengan Syekh Yusuf bin Ismail. Suatu hari orang ini mimpi ketemu dengan dan melarang santri-santrinya membaca buku-buku karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, termasuk Syawahidul Haq. Ya, dilarang, diharamkan santrinya. Nah, ketika dia suatu hari mimpi ketemu Rasul, itu Rasulullah tak mau lihat dia. Maka orang itu datang, Rasul, kenapa kau katanya membuang muka? Dan kenapa kau tidak pernah menemui aku lagi? Ya, karena engkau telah menghina karya-karya kekasihku, orang yang aku cintai, Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan aku tidak suka sekarang kamu. Itu, wah kaget dia orang. Jadi ternyata kita yang dianggap telah menyimpang justru dibela oleh Nabi. Begitu bangun dia taubat kepada Allah, besok subuh kita Syawahidul Haq. Karyanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, santrinya harus membaca kitab sedap dan beliau mengajarkan membacakan kitab ini. Saya Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di dalam kitab Syawahidul Haq, beliau mengatakan begini, bahwa di setiap malam nisfu Sya'ban seluruh waliullah di dunia itu berkumpul di Gua Hira. Ya, berkumpul di Gua Hira. Kadang-kadang Rasulullah hadir gitu, ya. Nah,
Untuk apa? Berzikir, berdoa bersama. Mungkin orang yang pernah ke Gua Hiro yang mengatakan, alah Ustaz jadi ngawur lah. Ngawur. Kenapa ngawur? Ya, emangnya Gua Hiro itu segede apa? Gua Hiro itu hanya cukup untuk 2 orang kalau sholat, yang satu berdiri, yang satu sebelah kanannya sambil duduk. Nggak bisa berdiri, kalau berdiri mesti nyundul. Saya pendek aja nyundul, apalagi ya model rohing ya kecil namanya Gua Hiro itu. 3 kali saya ke Gua Hiro Pak ya. Nah jamaah rahimakumullah, bagaimana mungkin wali di dunia itu bukan ratusan ribuan, bisa ratusan ribuan jamaah rahimakumullah ya. Jadi kalau memang pakai akal memang seperti itu, nggak masuk akal. Jadi kalau ada orang makan, jadi ngawur tuh, saya dima aja, nggak bakal bela diri. Kenapa? Ya maklum. Kenapa? Karena melihatnya dengan akal. Sekarang siapa kalau kita mau melihatnya pakai akal? Siapa yang percaya peristiwa Isra Mi'raj? Nggak mungkin Pak, siapapun juga, secanggih apapun kendaraannya, nggak mungkin orang percaya. Bukan cuma Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Pak, ke Sidratul Muntaha, ke Mustafa. Mana beliau kelilingnya kemana, putar perjalanannya lewat Mesir, lewat Allah. Bagaimana kisahnya Siti Masito ketika beliau mencium baunya keluarga Siti Masito. Ceritain malaikat Jibril peluk di Mustafa, terima perintah sholat 50, balik lagi ya, dikurangin ya, bisa lagi. Mungkin aku percaya. Karena itu maka Nabi Muhammad berkata waktu ulang kali Jibril, aku tidak akan percaya. Karena pasti mereka akan melihat peristiwa itu dengan logika mereka. Itu apa kata Jibril? Ada yang percaya itu. Sama Jibril mengakui Pak ya, ada yang percaya. Siapa? Sahabatmu Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar percaya? Karena sahabat Bakar bukan Siddiq itulah. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang lebarnya surga itu seluas langit dan bumi. Ini lebar, ini panjang. Kalau diukur panjang mana? Panjang nampak daripada lebar. Nah, kalau lebarnya aja selangit dan bumi, bagaimana panjangnya itu surga Pak? Itu baru lebarnya. Makanya kalau orang mengatakan surga ada di langit, kata saya, yang bodoh-bodoh aja. Surga kok di langit? Ya, wong surga lebih gede dari langit kok, masa ada yang gede di dalam yang kecil? Lil muttaqin, udah disediakan, sudah sudah ada lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu itu. Nah sekarang ya Allah, kalau sampean pergi ke Madinah, tempat apa yang paling diburu oleh jamaah umroh dan haji? Ayo, Raudhah. Ma baina mimbari wa baina Raudhah. Antara mimbar dan rumahku itu adalah Raudhah. Raudhah itu apa? Taman surga, Pak. Artinya kalau kita sudah masuk ke Raudhah, berarti kita sudah masuk ke taman surga. Lah tinggal sedikit lagi. Pertanyaannya, berapa luasnya Raudhah?
Ada yang mau ngukur? Ini yang udah kesana kan nggak tahu. Ya, itu rotoh itu luasnya 14 kali 14 meter. Ya, 14 kali 14. Ya, segede inilah kurang lebih, Pak. Ya, ya Allah. Lah sekarang Pak, kalau tamannya 14 meter, lalu surganya segede apa? Hah? Jelas Pak? Iya, segede apa surganya kalau tamannya cuma 14 meter? Padahal kata Allah lebarnya saja seluas langit dan bumi. Jadi jangan pakai ini Pak, ini bukan ranah akal. Orang nanti di padang mahsyar itu ada orang, ada yang kerendam keringatnya telapak kakinya doang, ada yang sampai betis, ada yang sampai kemaluan, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam oleh keringat sendiri. Coba gunakan akal sampean, ketemu kan? Ini orang kumpul bareng begini, si A cuma di kakinya doang, saya tenggelam. Emang air bisa begitu ya? Nah, kalau menggunakan akal nggak nyambung, Pak, nggak akan ketemu. Ini bukan ranah akal. Kalau sudah Allah punya kehendak, Pak, nggak ada yang. Makanya jangan menempatkan akal di atas wahyu. Ya, ketika Nabi bertanya kepada sahabat Umar, kamu cinta kepadaku? Tentu Rasulullah. Masih awal-awal Islam sebetulnya. Siapa yang lebih kamu cintai, aku atau dirimu? Kata sahabat Umar, selain diri saya, engkau lebih saya cintai dari siapapun dan dari apapun. Berarti sahabat Umar lebih mencintai dirinya apa mencintai Rasul? Mencintai siapa? Dirinya lah. Selain diri saya, engkau lebih saya cintai daripada siapapun. Selain diri saya, berarti kan dirinya lebih dia cintai daripada Nabi. Padahal kata Allah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tarabtuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tarabtuha ahabba ilaikum minallah wa rasuli faqrabasu hatta yakunarri." Kalau ya bapakmu, anakmu, semuanya lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, sampai Allah mendatangkan keputusan. Maka kata Rasul begini, Umar, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain wa fi riwayatin wa nafsi. Ya, belum sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya. Kan beda berarti dengan sahabat Umar. Menurut sahabat Umar, dirinya lebih dicintai, tapi kata Nabi kan sempurna imanku kalau aku ditetapkan berdua, aku tetap bersatu. Berarti paham Umar salah, kan? Paham Umar salah. Ya, nah karena itu sahabat Umar dia merenung, dia yakin sahabat Umar Rasulullah itu benar. Berarti dirinya salah. Ya, kenapa? Karena beda pendapatnya Rasul dengan ini, beda. Berarti dirinya salah. Cuma di mana letak salahku dan di mana letak benarnya Nabi? Yang jelas Nabi benar. Artinya sahabat Umar mendidik kepada kita, jadikan wahyu dan hadis sahih itu di atas apa namanya kepala. Ya, walaupun isi kepala kita tidak memahaminya. Makanya para sahabat kita juga banyak
Kenapa daging babi itu diharamkan? Ya. Jadi segala sesuatu yang diharamkan ada sebabnya. Walaupun ada elatnya, wujudan wa adaman. Oh, judi haram karena begini, minuman keras haram karena begini, babi haram karena apa? Nggak pernah diulang oleh ulama-ulama dulu. Ya, babi diharamkan karena mengandung cacing pita yang bahayanya luar biasa. Sejak kapan orang tahu daging babi mengandung cacing pita? Itu abad 18. Berarti di zaman sahabat nggak ada yang ngerti sahabat, tapi nggak ada yang ngerti, ya. Artinya isi kepala mereka itu nggak ngerti kenapa babi diharam. Tapi yang jelas Allah nggak mungkin mengharamkan kalau itu baik buat manusia. Rasul nggak mungkin melarang kalau itu baik buat manusia. Itu artinya menempatkan wahyu dan sunnah Rasul di atas kepalanya, walaupun isi kepalanya tidak memahami. Dalam Islam ini, ya, lebih menguntungkan itu. Sekarang orang begitu. Yang jelas dia mah kagak bagi duit, masih kok apa gitu. Yang jelas kan bagi duitnya. Itu nanti kira kayak gitu. Dia mikir hari ini, nggak mikir 5 tahun ke depan. Kenapa? Nyambung di sini. Ini ada. Ya udah, nanti dilanjutkan. Ini dulu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhai dan dicintainya, dan semoga Allah menghiasi hati kita dengan akhlak yang mulia, membersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita selama hidup kita, sehingga ada istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan manakala wafat Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna doa'ana wa raja'ana wa sayr amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.